Yo Sikipoi dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Anonepoy. Dan di video kali ini gue bakal coba buat nge-review IJN Musashi. Tapi sebelum gue mulai videonya, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu gue tegaskan kalau isi video ini merupakan pendapat gue pribadi, jadi belum tentu benar 100% pastinya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, mau ngedebat ataupun mau menambahkan, kalian langsung aja komen di bawah, nanti kita diskusiin bareng-bareng. IJN Musashi, dia merupakan kapal battleship nomor 2 dari Yamato Class. Bisa dibilang dia merupakan kakak dari seorang IJN Shinano. Sejauh ini dia merupakan kapal dengan stat HP dan firepower terbesar di game. Jika dibandingkan dengan New Jersey ataupun Mama the Gross, Musashi ini punya HP 10% lebih banyak. Kalau dari statnya sih, bisa dibilang dia merupakan kapal battleship paling overpower sejauh ini. Langsung aja gue bahas skillnya si Musashi ini. Jadi Musashi itu punya 3 skill, 1 skill tipe ofensif dan 2 skill tipe support. Untuk skill yang pertama bernama Violet Lightning Storm. Ketika Musashi menembakkan main gun, 100% kesempatan dia bakalan ngeluarin Special Barrage. Barrage. Jika dia pakai main gun dari Sakura Empire, Special Barrage-nya ini bakalan di-upgrade. Special Barrage-nya ini bakalan ngasih buff 50% peningkatan critical rate, dan sambaran petir dari barrage tersebut bakalan ngasih debuff armor break ke musuh yang terkena. Jadi musuh yang kena armor break bakalan dapat tambahan damage yang diterima sebesar 5% maksudnya, selama 8 detik. Dan jika musuh yang terkena armor break itu punya heavy armor, debuff damage-nya itu bakalan nambah 10%. Untuk penampakan barrage-nya kayak gini. Peningkatan critical rate ditambah dengan debuff armor break. Emang skill kapal UR itu nggak ada yang ngotak, terlalu OP semua. Terus untuk skill yang kedua bernama Tempestuous Blade. Jadi meningkatkan firepower Musashi sebesar 20% dan akurasinya sebesar 5%. Terus jika Musashi pakai main gun Sakura Empire, meningkatkan reload 10% dan main gun critical damage 5%. Jadi emang Musashi ini butuh banget main gun Sakura Empire buat ngemaksimalin potensi dari skill ini dan skill yang tadi. Terus untuk skill yang ketiga bernama Musashi Guardianship. Jadi skill Musashi Guardianship ini punya 3 efek, dan gue bagi-bagi aja biar lebih gampang dipahamin. Untuk efek yang pertama, itu saat battle dimulai, jika Musashi bukan flagship ataupun air space control fleet kalian itu bukan air incapability ataupun air denial, itu ngurangi damage yang diterima Musashi sebesar 30%. Terus untuk efek yang kedua, dia juga bakalan ngasih support barrage ke fleet lain di detik ke-15 dan detik ke-35 setelah battle dimulai. Dan untuk efek ketiga atau efek yang terakhir, itu cuma berlaku buat non-exercise, jadi cuma berlaku di map event maupun di map story. Ketika HP Musashi di atas 40%, akan ada efek Musashi Guardianship untuk semua kapal di main fleet. Dan kapal dengan efek tersebut akan 1. Tidak lagi menerima ramming damage. Gue belum terlalu paham tentang ramming damage itu kayak gimana. Terus untuk yang kedua, memaksa Musashi menjadi terdeteksi saat yang lain terdeteksi. Terus yang ketiga, menjadikan Musashi sebagai prioritas sasaran attack dari musuh jika yang lain ditargetkan. Entah kenapa untuk efek yang ketiga itu berasa si Musashi dijadiin samsak ataupun tameng gitu.
mentang-mentang HP-nya yang tebel kali ya. Tambahan untuk posisi flagship, ya kalian udah tahu lah pastinya. Posisi flagship itu kapal yang di tengah ini, yang di bagian main fleet. Terus untuk air in capability ataupun air denial itu dari fitur ACV, Airspace Control Value. Itu perbandingan antara ya total ACV fleet kalian dengan ACV musuh. Nah, jadi di sini kalau pas kalian mulai battle, di sebelahnya formasi gini kan ada air supremasi ataupun yang tadi disebutin air incapability ataupun air denial. Itu usahain jangan sampai oranye atau merah. Usahain itu hijau kayak gini, atau kalau enggak kuning, itu kuning paling minimal. Nah, cara ningkatin ACV tersebut itu pakai kapal dengan stat AA yang bagus. Jadi pasangin aja kapal yang punya stat AA bagus buat naikin ACV kalian biar nggak oranye atau merah. Biar skill Musashi Guardianship tadi aktif. Gue rasa cukup untuk pembahasan skillnya. Gue lanjut ke pembahasan equipment. Jadi untuk pembahasan equipment ini bakalan rame sih, bakalan banyak perdebatan. Dan perlu gue tegaskan lagi kalau review ini merupakan pendapat gue pribadi. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kita diskusiin bareng di kolom komentar. Untuk slot main gun Musashi, usahain kalian pakai main gun dari Sakura Empire biar lebih maksimal. Skill 1 itu biar special barrage dia itu bakalan di upgrade, dan memaksimalkan skill 2 itu yang dapat reload 10% dan main gun critical damage 15%. Itu lumayan banget. Jadi untuk rekomendasi main gun yang pertama, kalian bisa pakai triple 460 mm. Ini bisa kalian dapatkan dengan cara beli di shop event seharga 10.000 poin. Main gun ini punya damage yang sangat gak ngotak, 216 kali 3, menjadikan main gun ini sebagai main gun dengan damage paling gak ngotak di game. Rekomendasi yang kedua itu kalian bisa pakai ini prototype triple 410 mm yang bisa kalian dapatkan dari research batch pertama, atau kalau nggak salah kalian juga bisa bikin dari Gear Lab. Sambil gue cek dulu. Nah, di sini kalian bisa bikin prototype triple 410 mm. Dan rekomendasi yang ketiga itu kalian bisa pakai Purple Twin 410 mm kalau nggak salah. Nah, pakai yang ini, Twin 410 mm. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu kalian bisa pakai prototype 457 Twin yang ini, yang bisa kalian dapatkan dari PR Ship batch kedua. Cuma kalau misalkan kalian pakai ini ya, kalian harus merelakan stat reload dan stat main gun critical damage tadi. Dan gue nggak tahu sih apa bedanya special barrage yang belum di upgrade ataupun yang udah di upgrade, karena gue belum coba ngetes. Nah, di sini nih yang menarik, banyak yang bilang kalau Musashi itu lebih bagus pakai prototype triple 410 dibandingkan dengan triple 460. Ya kayaknya sih gue paham alasannya. Triple 460 itu punya FR yang lama banget, lamanya kayak nunggu maintain Azure Lane tadi malam kelar. Sedangkan untuk triple 410 itu punya FR yang lebih cepat. FR, Fire Rate, itu cooldown buat nembakin main gun. Keduanya punya tipe armor yang sama, maksudnya tipe ammo yang sama, yaitu tipe ammo AP. Dan menurut gue wajar sih ngelihat damage triple 460 yang sebegitu overpowernya. Rasanya cukup adil kalau misalkan dibikin lama FR-nya. Sedangkan untuk triple 410 ini kayaknya lebih gampang dipakai kalau misalkan kalian lawan boss, dan sangat tergantung dengan skill debuff-nya Helena yang ningkatin 40% damage ke musuh. Si Helena ini emang masih jadi langganan para Shikipo yang suka ngebantai-bantai bos, dan ya emang so overpower itu.
Misalkan damage kalian ke musuh itu harusnya cuma 10.000, tapi kalau misalkan debuff Helena ini aktif, itu damage ke musuh bakalan naik jadi 14.000. Itu nilai yang sangat-sangat besar. Nah, skill yang ini, Radar Scan Plus, jadi ningkatin damage ke musuh yang kena debuff ini 40% selama 10 detik. Gimana ya? Kalian pokoknya tinggal pilih aja antara 460 sama 410 tadi. Untuk 460 itu damage-nya gede tapi FR lama, tapi masih bisa kalian tutupin dengan debuff armor break-nya punya Aegir, ataupun buff flagship-nya punya Plymouth, atau kalian pengen FR cepet dan lebih gampang buat ngepasin combo wombo, ngepasin timing debuff-nya si Helena. Ditambah kalau FR cepet itu berarti beratnya Musashi bakalan sering aktif. Tapi tetap aja gacha ya, karena skill debuff Helena itu punya 60% kemungkinan buat aktif, bukan 100%. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalian tinggal otak-atik sendiri aja, pilih mana yang cocok dengan gameplay kalian. Ya, itu terserah Anda, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Untuk slot equipment secondary gun, kalian pakai aja main gun CL, terserah. Pokoknya yang nambah firepower 45 poin. Kalian bisa pakai triple 155mm, bisa pakai prototype triple 152mm. Pokoknya yang nambah firepower 45 poin. Untuk anti air gun, itu kalian bisa pakai twin 40mm Bofors Stack. Itu ada tambahan akurasi 10 poin, atau kalian bisa pakai twin 40mm Bofors Hazemeyer. Ini ada tambahan akurasi 5 poin. Dan kalau kalian masih pengen nambah firepower lagi, kalian bisa pakai twin 134mm AA gun. Itu ada tambahan firepower 15 poin. Tapi untuk anti airnya itu cuma 30. Secara DPS, twin 40mm itu lebih besar dari twin 134mm. Jadi kalau kalian butuh anti air gun yang bagus buat ngebantu babat habis pesawat musuh, itu gue rekomendasiin pakai twin 40mm. Terserah yang Bofors ataupun yang Hazemeyer. Terus untuk auxiliary, gue rasa kombinasi antara high standard fire control radar dengan pelor warna putih ini adalah kombinasi terbaik buat Musashi sekarang. Untuk ini fire control radar, kalian itu bisa ganti dengan meja warna pelangi ini, meja UR. Ini akurasi dan firepowernya lebih tinggi karena emang rarity-nya itu lebih tinggi. Dan kedua equip ini punya skill yang bisa ngurangin waktu salvo kalian yang pertama sebesar 15%. Terus untuk yang pelor warna putih tadi itu bisa ningkatin main gun critical damage sebesar 25%. Gue rasa kalau misalkan kalian pakai yang warna hitam ini, itu agak percuma ningkatin main gun critical rate 8%. Soalnya kan Musashi itu udah punya buff yang ningkatin 50% critical rate saat dia ngesalvo itu, saat barrage-nya keluar. Jadi kalau misalkan ditambah critical rate lagi, gue rasa udah cukup sih. 50% itu udah lebih dari cukup, udah gede banget lah pokoknya. Terus untuk augmentnya, oh ya, untuk auxiliary yang lain gue rasa kurang ada yang cocok sih. Paling ya kalian bisa pakai auto loader. Ini bisa nambahin reload 35 poin dan firepower. Tapi mungkin lebih baik hindarin aja dulu atau nunggu versi yang emasnya nanti. Semoga aja sih ada lah. Terus untuk augmentnya, untuk augment kalian bisa pakai bowgun. Ini bisa nambahin damage ke musuh heavy armor sebesar 5%. Ini gue rasa yang paling cocok sih buat Musashi sekarang. Oke, mungkin untuk review Musashinya kayak gini aja dulu.
Terima kasih buat kalian para Sikipoi yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Salam Poi.